Halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal coba bahas soal kompetensi ya. Kompetensi bukanlah hal yang diperoleh dalam semalam. Itu adalah hasil dari dedikasi, latihan, dan keinginan untuk belajar. Ini adalah kata-kata yang ada di sini ya. Jadi kita coba bahas soal kompetensi karena ini adalah fitur utama yang ada di Rosetta gitu ya. Jadi kalau teman-teman nyari sebetulnya apa sih fitur utama yang ada di Rosetta dan Aristotle gitu ya. Kalau di Rosetta ini kita penilaiannya berbasis pada soal itu sendiri. Bagaimana siswa ini menjawab dengan benar ataukah tidak benar gitu ya. Itu penilaiannya bukan lagi berbasis bukan lagi ya, tapi bertambah ya, extended ya, dengan penilaian berbasis poin. Jadi tidak lagi penilaian berbasis benar dan salah, tapi sekarang di Rosetta kita berpindah paradigma dari penilaian berbasis benar salah gitu ke penilaian berbasis poin gitu. Jadi mungkin teman-teman tahu lah ya bahwa kita seharusnya memang sudah tidak lagi menggunakan benar dan salah, karena contoh yang paling konkret adalah ketika kita menerapkan yang namanya pilihan ganda kompleks gitu ya. Ini coba saya buat sebuah analogi yang sederhana gitu ya. Kalau kita punya pilihan ganda kompleks gitu, gini, bisa nggak diduplikat nih, set gitu, duplikat. Nah ini A, B, C dengan KJ-nya adalah A dan C gitu. Lalu siswanya menjawab hanya A gitu ya. Nah gini, berarti harusnya A ini dinilai poin gitu ya. Benar gak? Setengah dari poin ini gitu. Jadi anggaplah ternyata poin yang diberikan ke soal ini adalah sebesar 4 poin gitu. Harusnya setidaknya dia mendapatkan 2 poin karena dia menjawab benar. Tapi kalau dia jawab B juga, maka salah harusnya ya, karena ini poinnya jadi 0. Nah gitu. Jadi sekarang bisa penilaian seperti ini di dalam Extraordinary CBT versi Rosetta. Nah, kompetensi ini adalah bagaimana cara kita men-solve banyak problem ya. Contoh problem yang pertama adalah saya mau ya, sekolah ini mau supaya soal-soal ini terbagi atas bobot-bobot ya, atas tipe-tipe yang berbeda ya. Contoh ya. Ini PG ya. Ini pilihan ganda nomor 1 gitu ya. Nomor 1 gini aja, 1 sampai 2. Lalu di sini ada lagi pilihan ganda. Tapi berbeda sekarang. Pilihan ganda ini PG ini nomor 3 dan 4. Nah ini. Yang satu poinnya adalah 6. Yang satu lagi poinnya adalah 10. Kenapa kita begini? Mungkin karena yang ini lebih sulit gitu ya. Mungkin lebih sulit menjawabnya gitu ya. Karena perlu critical thinking ya, yang lebih sulit, yang lebih luas gitu. Sedangkan di sini mungkin agak lebih di bawahnya gitu. Lalu gimana kalau kita tuh mau juga di sini ini kita input 10 soal gitu ya. 10 soal untuk tipe ini, lalu ini juga 10 soal. Tapi yang akan tampil hanya 2. Jadi ini hanya 2 soal, ini juga 2 soal. Tapi yang kita input 10. Nah, ini bisa dilakukan di sini ya. Jadi kalau teman-teman tambah kompetensi gitu ya, atau ini udah tambah kompetensi ya. Misalnya gini, tambah kompetensi misalnya KP gitu ya, 01 gitu ya. Gini. Saya gedein coba bisa ya. Nah, ini. Kompetensi nasional gitu.
Oke. Lalu di sini, nah ini teman-teman bisa klik yang ini nih. Nah, ini adalah ada yang namanya kompetensi item, teman-teman. Jadi nanti apa yang di-pointing di sini, anggaplah ini soal gitu. Lalu ini adalah kompetensinya. Tinggal teman-teman nanti pointing sebetulnya soal ini tuh milik kompetensi yang mana gitu ya, supaya kita bisa mengelompokkan ini. Supaya kita bisa mengelompokkan ini. Nah, ini. Supaya kita bisa mengelompokkan kayak gini. Contohnya gimana tuh? Ya oke, kita tambah item gitu. Ada yang namanya KD 001 gitu. Lalu pilih tipe soal. Kenapa kita harus pilih tipe soal? Supaya kita tidak mencampur adukan antara satu dan yang lainnya. Contoh gini. Ada yang namanya KD 001. 1. Ini adalah PG. Oke. Jadi nanti turunannya soal apapun di bawahnya itu juga harus PG ya. Ini untuk menentukan bahwa nanti soal yang bisa masuk ke dalam KD 001 adalah pilihan ganda. Jadi di sini adalah PG. Nah, yang bisa masuk ke sini. Set gitu. Makanya nanti kita coba masukkan ya contoh yang tadi. Pilihan ganda. Lalu yang kedua ya, maksud saya yang ketiga nih harusnya. Yang ketiga adalah total soal. Total soal ini bukan total soal secara keseluruhan bank soal atau kompetensi, tapi total soal pada itemnya. Contoh di sini, kasus ini. Mungkin bisa aja kita input 10, tapi total soal yang tampil hanya 2. Contoh di sini adalah KD 001. Lalu di sini adalah KD 002. Nah, ini. Jadi di sini KD 001 yang ada di sini akan memiliki 2 soal di sini. Kalau dilihat ya. Dengan poin 10. Kita bisa disetting di sini. Total soal ini kita akan set 2 soal dengan poin 10. Lalu yang ke berapa ini ya? Yang kelima. Nah, ini. Ini untuk keperluan kompetisi. Jadi kalau di kompetisi itu ada yang namanya salah yang bernilai minus, teman-teman. Atau berapa gitu ya. Ini biasanya kita secara default ada minusnya tuh, minus 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya siswa tersebut nggak dijawab, itu nggak, tetap 0, nilainya tetap 0 gitu. Tapi kalau misalnya ini dijawab tapi salah gitu ya, dia udah dijawab tapi salah, gimana tuh poinnya? Mungkin kita bisa set sebagai minus 1. Jadi kalau dijawab tapi salah gitu. Ini biasanya ada di dalam kompetisi. Jadi kalau misalnya memang nggak dipakai dan kita bukan di dalam kompetisi, ngapain ya di set 0 aja, nggak apa-apa. Jadi ini bisa di-ignore oleh guru-guru atau oleh siapapun itu. Tidak perlu dihiraukan soal ini. Lalu judul item ini boleh ya, terserah, bisa disamakan dengan kompetensi dasar yang ada di yang guru ya. Misalnya gini adalah nasionalisme atau memahami nasionalisme gitu ya. Saya coba deskripsinya kosongkan aja. Nah, di sini. Jadi, memahami nasionalisme ini ada yang bernilai 10 poin, tapi mungkin nih. Ini KD 001 juga sama, memahami nasionalisme atau memahami patriotisme. Nah, kita bisa lihat di sini. KD 002 ya. KD 002 itu juga 2 soal. Kita bisa set 2 soal. Lalu poinnya adalah 6 poin ya kan? Nah, di sini 6 poin gitu.
lalu salah, dijawab salah, ya kan? Ini kita bisa kosongin aja. Nah ini. Jadi sekarang di dalam kompetensi ini ada 2 item teman-teman, KD001 dan KD002. Dan ini kode ini wajib unik, ya. Jadi jangan sama. Kalau di atasnya udah KD01, di bawahnya jangan KD001 lagi gitu. Nah sekarang berarti kalau teman-teman tahu ini ada berapa soal sih sebetulnya? 4 teman-teman ya. Jadi nanti berapapun yang teman-teman input, misalnya di dalam kasus ini adalah kita menginput 20, 10 untuk KD001 dan 10 untuk KD002. Tetap aja nanti yang akan tampil di siswa hanya 2, yaitu total soal kayak gini. Total soalnya 2, soalnya 2 ditambah jadi 4. Jadi ada 4 soal. Dan seterusnya, teman-teman bisa tambah sampai KD003, 04 gitu ya. Ini pilihan ganda sama gitu ya, atau mungkin mau diganti ke listening gitu ya, bukan ganti ya, nambah gitu KD003 itu total soalnya 2 gitu, atau mungkin totalnya soalnya 3 gitu. Poin itemnya ini adalah 10 gitu. Lalu memahami atau kita merangkum nasihat orang tua gitu ya. Nah ini nanti listening gitu ya, mendengarkan gitu ya. Ini apa nih orang tua ngomong apa gitu ya. Nah jadi kayak gini. Sekarang kita total ada sekitar 47 ya, 7 soal sekarang. Jadi kalkulasinya gini, 2, 2, 3 tambah jadi 7 soal. Poinnya 10, 6, ini 10. Lah 10 ini total dari 3 ini jadi 10 atau gimana? Jadi ini poinnya 3 dong per soalnya. Enggak ya. Ini adalah per soal, teman-teman. Dan nanti sistem akan secara tepat menghitungnya. Jadi kita akan melihat proporsinya dari poin ini, berdasarkan poin ini. Nah ini. Jadi tenang aja, nanti sistem akan langsung bisa mengkonversi poin ini menjadi poin yang angkanya 100 ya. Jadi ini adalah cara menghitungnya adalah 10 ditambah 10 ditambah 6, 16 ya. Jadi kalau benar kalau dapat poin 4 gitu ya, berarti 4 per 26 gitu ya. Ya kan benar kan 26 ya, 4 per 26. Jadi kayak gitu cara menghitungnya. Oke. Terus itu adalah solusi yang bisa ditawarkan. Jadi tadi ya solusinya ini bisa digunakan untuk memisahkan ya tipe-tipe soal gitu ya, tipe-tipe KD lah, lalu juga ya tadi ya kayaknya belum dibahas soal itu. Jadi kita pernah bahas ini di dalam pre-release ya, bahwa di dalam tipe Ristretto atau aplikasi-aplikasi CBT yang lain gitu ya, apa sih kekurangan kita sebetulnya ya? Ini harus kita jabarkan di sini. Apa kekurangan kita sebetulnya? Kita udah bikin yang namanya mengisi 50 soal gitu ya. Kita menginput 100 soal. Lalu kita set maksimal soal yang tampil adalah 50 gitu. Bener kan? Biasanya gitu ya, 50 soal gitu. Lalu guru menginput 10 gitu ya. Lalu kita memberitahu kepada guru bahwa tenang aja Bu, ini nanti soal ini akan teracak, sehingga murid-muridnya tidak akan bisa menyontek karena soal yang satu dengan mungkin berbeda dengan soal di siswa yang kedua. Tapi mungkin ini tidak dipahami dengan betul ya, bahwa sebetulnya acak ini 100 ini apa gitu ya. Bisa jadi 50 soal ini adalah sudah mencakup seluruh KD ya, atau mungkin di ujian akhir gitu, seluruh kompetensi dasar yang ada di peserta tersebut. Lalu 100 ini setiap kompetensi dasar itu memiliki soal 2. Nah, inilah masalahnya. Kenapa?
Karena bisa jadi soal yang diambil secara random ini, akhirnya siswa tersebut hanya mencakup sebanyak misalnya adalah 25 kompetensi, padahal dari 50. Karena misalnya gini, satu adalah KD 01, 2 adalah KD 01, 3 KD 02. Jadi kayak gini, padahal harusnya cuma dapat satu kan? Iya kan sih? Satu ini harusnya dapat KD 01 ini hanya satu kali gitu, 2 juga harusnya satu kali juga gitu. Nah, inilah yang diatasi oleh kompetensi lagi. Jadi banyak ya fungsinya, ada juga tadi ya bisa untuk membedakan antara soal sulit dan soal mudah gitu ya. Arti juga ini untuk memantapkan masalah soal yang kita random gitu ya. Dan ini juga bisa bermanfaat untuk kompetisi ya, yang berbasis pada poin yang bisa jadi minus. Nah, terus cara inputnya gimana? Jadi kalau dilihat di sini ditambah bank soal gitu ya. Kita misalnya BKE 005, ingat ya BKE 005. Lalu di sini pilihan ganda mata pelajarannya misalnya adalah sejarah umum gitu. Lalu kompetensi. Nah, ini tinggal diisi aja. Tadi namanya KP 001, tinggal dipilih. Maka ini akan kosong teman-teman yang kanan. Jadi nggak perlu diisi ya yang kanan. Lalu mekanisme penilaian akan mengikuti kompetensi yang dipilih. Jadi dalam hal ini adalah KP 001. Jadi kalau kita simpan, lalu kita lihat bank soal gitu ya, lalu kita tambah soal gitu. Nah, disinilah kita bisa input kompetensi kita. Nah, di sini. Loh, kok KD 001 003 nggak ada di sini? Kenapa tuh? Karena memang tipe soalnya berbeda. Jadi ini harusnya listening, nah baru muncul. Nah, KD 003. Jadi nggak perlu takut ya. Oh, ini harusnya KD-nya buat pilihan ganda, enggak. Ini akan terfilter secara otomatis. Nah, kayak gini. Nah, contohnya adalah misalnya soal 1 gitu. A, B, C, D. Salah, harusnya ini ya. Ini. Lalu soal 2 gitu ya. A, B, C, D. Ini juga sama ya, pakai yang tadi KD 01. Jadi kalau dilihat ada 2 soal yang pakai KD 001, ya kan? Terus saya bikin lagi soal 3 gitu ya. A, B, C, D. D gitu ya. Lalu pilihan gandanya kita tetap pakai 001. Oke. Jadi, nantinya karena kita sudah men-set bahwa KD 001 hanya akan tampil 2 soal. Jadi nanti sistem secara otomatis akan mengambil di antara 2 soal ini. Di antara 3 soal ini diambil 2. Kalau acak, maka akan mengambil secara acak. Tapi kalau tidak acak, ya soalnya tidak acak, maka hanya akan mengambil berdasarkan sequence grid. Jadi kalau misalnya ini bisa dilihat aja di sini ya, maka yang akan diambil adalah 2 pertama ini. Jadi begitu. Begitu juga penilaiannya. Kita lihat di sini. Kalau benar poinnya 10, kalau salah poinnya 0. Nah, ini. Jadi nggak minus ya. Kalau di kompetisi biasanya akan ada minus. Begitu ya. Jadi akan berdampak pada itu. Ini juga sama ya, harusnya dievaluasi ya. Ada juga summary bank soal gitu. Ini kita bisa lihat dari sini juga. Lalu nanti dimasuk juga ke ledger yang namanya hasil ujian juga nanti akan tampil ya, bahwa bank soal tersebut atau soal tersebut yang dijawab itu
berarah kepada kompetisi atau kompetensi yang mana. Begitu ya. Semoga ini bisa menjawab dan juga bisa memahami dengan betul bagaimana potensi dari kompetensi ini bisa dimanfaatkan untuk aplikasi kita. Thank you semuanya.